gitu. Halo, selamat datang di Serangkai Sound Saya Berkuat Jasa, dan kali ini kita akan nge-review film yang merupakan debut dari sutradara baru kita, yaitu aktor sekaligus YouTuber Baim Wong. Dan ini adalah review untuk film Lembayung. Turun dulu ya. Nah, film Lembayung ini yang tadi aku bilang ini adalah debutnya Baim Wong sebagai sutradara di film horor. Aku nggak tahu kalau di selain film horor apakah dia pernah sutradarain, tapi kalau untuk film horor ini adalah debutnya, dan ini adalah film yang katanya diangkat dari kisah nyata. Aku sebelumnya nggak tahu kisahnya Lembayung ini, tapi semalam udah aku cari threadnya, dan ternyata mungkin ini sedikit spoiler, bukan spoiler ya, istilahnya buat kalian yang mungkin pernah baca threadnya atau tahu threadnya, bahwasanya film ini tuh lumayan berbeda, bukan lumayan lagi, jauh berbeda dari sisi threadnya, karena threadnya itu adalah seperti ya random horror story aja, jadi kayak cerita horor dua remaja waktu KKN di sebuah klinik, yang kemudian di film ini tuh kayak dieksplor lagi, diubah ceritanya, tapi mengambil setting dari kisahnya si dua karakter ini waktu KKN di sebuah klinik kayak gitu. Jadi mungkin kalau kalian expect pernah baca threadnya yang kayak cukup simpel sederhana, jadi di sini tuh ya cukup jauh berbeda gitu. Jadi kalian bisa expect berbeda gitu dari sisi threadnya sendiri gitu. Nah, buat kalian yang mau nonton Lembayung, aku sarankan kalian lihat trailernya juga gitu, karena trailer menurutku sisi ketertarikan aku buat nonton Lembayung itu salah satunya adalah dari trailernya, kan menurutku dari sisi trailernya itu lumayan bagus, dari sisi sinematografinya, pengambilan gambar yang dimunculkan di trailer itu sangat bagus. Makanya itu aku sangat tertarik gitu untuk dari lihat trailernya, dan review beberapa orang ya katanya memang cukup bagus di bagian jump scare. Bahkan kebanyakan orang bilang setengah film awal itu bagus banget tuh, tapi setengah film akhir ya itu nanti gimana preferensi masing-masing ya. Tapi kalau beberapa review bilangnya banyak yang kurang gitu. Nah kali ini aku jelasin terlebih dahulu dari plot cerita film Lembayung ini. Jadi film Lembayung ini bercerita ada dua mahasiswi KKN, yaitu Pika dan juga Arum, yang mana dia adalah mahasiswi dari satu kedokteran gitu. Kalau dari cerita sih Yogyakarta, tapi kalau di film aku nggak tahu apakah disebut Yogyakarta atau enggak, di sebuah klinik yang dulunya pernah ada kasus bunuh diri dari seorang perawat atau bidan atau dokter di klinik tersebut gitu. Jadi klinik itu pernah ada yang bunuh diri, yaitu dokter Tantri. Kemudian klinik itu ditutup selama 5 tahun dan akhirnya dibuka kembali. Pada saat musnah dibuka kembali ini, mereka menerima mahasiswi, sebenarnya bukan mahasiswi karena mereka itu mintanya cowok, tapi ternyata yang datang cewek, yaitu Arum dan Pika ini. Sampai kemudian Arum Pika ini mengalami ya gangguan-gangguan lah, seperti biasa film horor lah ya, gangguan-gangguan dari sosok yang menyerupai dari dokter Tantri ini, sampai nanti makin ke belakang akan terungkap apa yang sebenarnya terjadi di kasusnya dokter Tantri yang bunuh diri di klinik Lembayung ini. Dan salah satu poin positif dari film ini yang aku suka adalah beberapa pemerannya itu adalah pemeran yang bisa dikatakan mahal gitu ya. Di sini ada yang ada Asri Welas, kemudian ada Yasina Yasem ya, Tasya Namya sebagai Pika, kemudian Iyasam Yasem itu kan salah satu aktor yang aku suka di beberapa film horor tuh. Ini kayaknya udah jadi langganan dah si Yasina Yasem ini di film-film horor. Indonesia. Ada Arya Saloka juga, kemudian ada Oka Antara, ada kalau nggak salah Tio Pakusadewo juga muncul walaupun sekilas saja gitu. Jadi dari sisi karakter bagus juga, dari sisi pemerannya ini salah satu yang top tier lah bisa aku katakan, kayak Oka Antara. Kemudian si Arya Saloka kan juga salah satu pemeran film yang kalau si Arya Saloka kan di Gadis Kerata kan juga muncul gitu. Jadi kelasnya juga lumayan mahal bisa dikatakan kayak gitu. Dan setting tempatnya aku juga suka, di kliniknya itu menurut aku kelihatan hidup. Buat kalian yang belum nonton, ini aku kasih review aku dari awal sampai pertengahan terlebih dahulu. Kalau kalian yang udah nonton, kalian bisa tonton sampai spoiler review nanti ya. Nanti aku kasih mid score terlebih dahulu. Jadi kalau film Lembayung ini yang tadi yang aku suka dari sisi karakternya, aktornya, terus kedua sinematografinya yang tadi aku bilang di trailer itu lumayan bagus ditampilkan, itu yang bikin aku tertarik gitu. Kemudian jump scare di awal yang waktu sosok
Tantri datang ke kliniknya itu juga menurut aku salah satu horor yang lumayan cukup bagus gitu, bisa ngagetin aku, juga lumayan serem gitu. Itu lumayan bagus, aku suka banget make up hantunya yang di awal itu waktu dia senyum duduk di kursi periksa itu juga udah serem banget. Itu makanya aku juga suka dari ada long take lah, bisa dikatakan long take di awal ya, waktu perkenal Tantri Arum dikenalin masuk ke kliniknya sama si Ashley Welas, karakter peranan Ashley Welas yaitu Bu Ida, itu juga menurut aku bagus. Jadi kelihatan natural aja, kelihatan kegiatan mereka KKN pun di sini juga kelihatan gitu di bagian awal-awal. Jadi kalau boleh aku bilang ini salah satu film horor yang promising, punya cerita, tahu apa yang ingin diceritakan di filmnya untuk kemudian nanti disampaikan sepanjang film ini. Untuk mid score untuk film ini gitu. Jadi ini ada mid score aku, bukan final score ya, mid score aku kasih 7,5/10. Menurut aku film ini ada film yang sangat menjanjikan dari sisi horornya, dan menurut aku Mbak Imo cukup berhasil di pertengahan film untuk film Lembayung ini. Nah, untuk spoiler review buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian bisa tonton terlebih dahulu film Lembayung. Tapi kalau kalian penasaran untuk review spoiler ataupun yang kalian udah nonton, kita bisa simak di review spoiler dari Serangkai Saut Channel. Ini adalah spoiler review untuk film Lembayung. Demi Allah, aku nggak ada niatan kayak gitu. Saya suci Lupik. Oke, buat kalian yang udah sampai sini berarti aku pastikan kalian udah nonton atau kalian nggak masalah dengan yang namanya spoiler. Jadi untuk film Lembayung ini, baik lagi dari sisi positifnya tadi aku udah katakan, dari aktor-aktornya ini keren gitu, aktor-aktornya keren, cukup mahal gitu, ya bukan cukup mahal, emang aktor tier A, katakanlah seperti itu. Kayak dari setting tempatnya juga aku suka, klinik Lembayungnya itu aku suka, kemudian dari jalan ceritanya ini tahu ceritanya mau dibawa kemana untuk penceritaannya gitu. Cuman yang jadi masalah di film ini adalah film ini sekali lagi menjadikan contoh film horor yang lupa gitu terhadap setannya. Jadi terlalu terlalu buru-buru di awal tanpa ngasih clue apa-apa. Ya sebenarnya bukan ngasih clue apa-apa gitu, tapi di awal film ini tuh terlalu sibuk untuk mengungkapkan, memperlihatkan sisi horornya atau ya istilahnya dikejar-kejar setannya gitu. Di awal banget yaitu sosok Tantri ini menghantui Arum dan Pika, kemudian sampai ngebunuh karyawan-karyawan yang di sini, walaupun ada sisi yang waktu Ence Bagus yang mati pertama yang ketabrak terkena besi itu menurut aku kurang gitu. Kenapa? Karena si Tantri ini nggak yang ngeganggu banget ya. Dia ini juga, ini kan kesalahannya dari si supirnya itu sendiri, yaitu si Ence Bagusnya sendiri kan, yang dia ugal-ugalan mau nyalip gitu tanpa ada keterlibatan, menurut aku tanpa ada keterlibatan dari sosok Tantrinya ini. Menurutku itu justru yang kurang gitu. Padahal tuh setupnya udah bagus di awal film kan, udah dilihatin yang waktu anak-anak minta telolet itu, jadi itu ada callback lah, bahkan bakal ada kejadian kematian yang seperti itu. Tapi ya sayang aja gitu, di bagian akhir ya minimal Tantrinya ganggu di kaca kayak atau apa, atau nutupin Ence Bagusnya atau apa. Tapi kan ganggunya waktu pertama doang, dan itu nggak yang sampai kecelakaan. Yang sampai kecelakaan ya gara-gara si Ence Bagusnya sendiri kan, yang dia coba nyalip-nyalip itu gitu. Jadi itu yang menurut aku kurang dari sisi aksi horornya gitu. Dan kemudian yang waktu kematian si yang diperankan oleh Dava Wardana, yang Dimas ya kalau nggak salah namanya, Bagas atau apa gitu, yang pacarnya si Arum gitu, itu juga menurut aku sebenarnya nggak buruk secara secara eksekusinya gitu, yang dia terjun gitu. Tapi penceritaannya menurut aku terlalu sinetron banget. Ini yang mungkin salah satu kelemahan dari sutradara Mbak Imong ini ya. Film ini kadang kelihatan mahalnya, kelihatan ini adalah film bioskop, tapi kadang kelihatan ini masih sinetron banget gitu. Jadi kayak cara-cara flashback yang dia pakai transisi fade to white gitu. Kalau di istilah aplikasi editor itu kan ada namanya fade to black, jadi scene-nya itu berubah jadi hitam. Nah kalau di sini tuh yang scene-nya berubah jadi putih, jadi kayak bener-bener flashbacknya itu kayak sinetron banget. Itu menurut aku itu yang bikin film ini jadi kelihatan murah gitu, padahal di beberapa aspek yang lain itu kelihatan ya ini film bioskop yang bagus. Tapi itu ada beberapa sisi yang menurut aku terlalu sinetron banget, terutama di kematiannya si karakter Dava Wardana ini ya, menurutku itu sinetron banget kelasnya. Jadi aku agak
sayang banget, padahal kematian di beberapa yang lainnya lumayan bagus. Di yang suaminya Bu Ida itu di bagian kematiannya ya, bukan di bagian kejar-kejaran yang dia dikejar setan, tapi malah gobloknya malah lari ke kayak sungai terus nyebrang pohon. Itu aneh banget tuh, menurutku juga salah satu hal yang aneh gitu. Kenapa dia nggak kembali ke rumahnya ketemu Bu Ida gitu ya, daripada ya dia kayak gitu lari-lari sampai ke sungai. Itu juga kematiannya menurutku aneh. Terus kayak nggak dijelasin kenapa dia di pasar ditolak-tolakin warga. Itu aku juga bingung, itu apakah ada unsur yang lain atau dia ditempelin setan atau apa. Itu juga kayak nggak terjelaskan aja ke penonton gitu. Terus ya itu, di awal tuh kayak padat banget sisi pembunuhannya, karakter Kadi. Jadi si Ence Bagus mati dikasih flashback sebenarnya kenapa gitu, apa hubungannya si Ence Bagus ini sama si tantrinya. Kemudian si istri suaminya Bu Ida itu waktu mati diperlihatkan lagi ya, sebenarnya apa yang terjadi, mereka keterlibatan di kematian tantri itu yang ternyata mereka terlibat gitu, yang ngegantung tantri ya mereka berdua gitu. Sampai kemudian pertengahan sampai ke bagian mendekati akhir, itu setan tuh kayak udah nggak muncul lagi gitu. Jadi kayak di bagian pertengahan sampai akhir tuh kayak terlalu sibuk untuk pengen nge-reveal sebenarnya apa sih cerita sebenarnya gitu, sampai nanti ketemu siapa dalangnya, entah itu Dokter Ringo, entah Dokter Tito. Itu tuh kayak terlalu sibuk sampai kelupaan setannya tuh udah nggak muncul lagi. Kayak mungkin 15-an menit lebih gitu, kayak setan ini kayak udah nggak ganggu aja, kayak ya udah kayak ini kayak berjalan sesuai dengan arahan cerita aja gitu. Sampai kemudian karakternya berubah ya, swingnya dari Arum menjadi Pika yang malah justru punya andil di bagian akhir, mencari tahu apa yang keganjilan yang menurutku itu sangat disayangkan. Harusnya kalau misalkan mau seperti ini, mau ceritanya ke arahnya seperti yang di film ini, bahwasanya mau dibikin plot twist yang dicurigain Dokter Ringo tapi ternyata Dokter Tito gitu yang pembunuh utamanya ataupun dalang di balik semuanya, ya harusnya itu tuh kayak diselipin di pertengahan gitu. Jadi aksi kejar-kejarannya itu antara cerita yang mau dibangun, jalan cerita yang mau digapai, sama sisi horornya itu ya berbarengan gitu. Nggak kayak gini, horornya semuanya ditumpukin di awal, di bagian akhir malah lemah gitu, setannya itu malah udah nggak muncul lagi. Dan ini salah satu film horor yang nggak aku suka gitu, dalam artian setannya itu bisa sampai ngebunuh 2 karyawan utamanya, tapi kok nggak bisa ngebunuh si Dokter Titonya itu. Malah Dokter Titonya kayak nggak pernah dihantuin, nggak pernah diganggu apa-apa. Itu tuh minus banget loh, kekurangan banget menurut aku. Itu malah justru lemah dari si ceritanya, malah justru di situ gitu. Kalau tujuannya adalah balas dendam ke pembunuhnya, kenapa dia harus susah payah bikin Pika sama Arum itu tahu bahasanya yang salah itu Dokter Tito gitu. Padahal di 2 karakter yang tadi, yang Ence Bagus dan temennya itu nggak perlu gitu, nggak perlu kayak Pika sama si Arum itu tahu kalau mereka itu terlibat. Dia udah sih tante ini kayak ngebunuh mereka berdua aja gitu, tanpa harus banyak geliat kemana-mana gitu. Tapi Dokter Tito kenapa dia nggak diganggu sampai akhir gitu, bahkan saat si Pika dan Arum ini kesusahan mau dibunuh oleh Dokter Tito, itu si hantu ini juga nggak muncul sama sekali. Bahkan calon tunangannya si Dokter Ringo waktu dia ditusuk sama si Dokter Tito itu nggak ngapa-ngapain si hantu ini. Makanya aku sebel banget sama film ini. Di pertengahan sampai ke akhirnya itu menurut aku minus banget sih menurut aku dari si cerita. Aku nggak suka di horor yang kayak gini gitu, yang setannya tuh lupa gitu kalau dia tuh bisa ngebunuh orang yang pengen dibunuh gitu. Kenapa dia harus ngandalin orang lain, sedangkan dia udah bisa dari awal itu ngebunuh 2 penjaganya itu. Terus ya tipikal film horor kita ya, sebenarnya bukan tipikal film horor kita ya, beberapa film yang temanya pembunuhan atau apa, kenapa sering banget gitu orang yang menjadi villain utamanya itu kayak nggak mati-mati, udah dicekik sama Dokter Ringo sedemikian rupa, udah ditusuk masih aja hidup gitu. Bahkan Dokter Titonya ya, ini menurut aku penyutradaranya ya masih sekelas sinetron kalau kayak gini gitu, yang dibikin si Dokter Titonya itu nggak mati-mati gitu. Padahal kemarin harusnya sih udah nggak yang kayak gitu. Kemarin kalau kalian nonton review aku yang Speak No Evil, itu menurutku realistis banget gitu ya, orangnya kalau udah ditembak mati ya mati aja gitu, nggak yang bangkit lagi. Tapi kalau yang di sini toh nyebelinnya itu ya, mungkin beberapa orang seneng gitu karena ngelihat musuhnya itu kayak
gak gampang mati gitu, udah ditusuk, udah dicekak itu masih aja hidup, udah matanya dicongkel, burungnya dihantam sama si tantri, ternyata di bagian akhir juga masih hidup. Itu juga aneh banget gitu. Terus di bagian dokter Ringo yang dia bangun-bangun ngobatin lukanya, bukan ngebantuin tantri sama Arum yang dia tahu si tantri Arum itu lagi dikejar-kejar sama dokter Tito, dia malah kepikiran buat ngancurin si kamar apa yang tempat matinya tantri. Menurut aku itu oke, itu harus dihancurin, tapi harusnya nanti di akhir aja gitu, setelah si dokter Titonya katakanlah kalah atau mati atau apa gitu, setelah dia nyelamatin Arum sama Pika, barulah dia ngancurin. Tapi ini aneh banget, udah tahu tantri sama Arum itu lagi dikejar-kejar sama dokter Tito mau dibunuh, dia malah pikir-pikiran untuk ngancurin ya kamarnya itu gitu. Itu menurutku aneh banget, keputusan yang nggak logis gitu. Harusnya ya dia bantu dulu lah, nanti ngancurin itu oke, itu urusan nanti, dia tetap bisa ngancurin gitu. Terus ya tadi ya, kenapa alasan yang awal ruangan itu nggak bisa dihancurin sama dokter Ringo itu bisa dihancurin juga nggak terjelaskan tuh. Aku ya oke lah, itu bisa dimaafkan, tapi itu aja sih aku agak kesel di bagian akhir gitu. Kenapa dokter Ringo ini kayak nggak ngebantuin PK sama Arum di bagian akhir, kayak dia lebih tertarik buat ngancurin ruangan itu, kayak itu sangat disayangkan. Makanya ini terus si karakter mantan istrinya dokter Tito itu juga aku nggak paham gitu, maksudnya apa itu, maksudnya dia di bagian akhir, di bagian kredit kan mengunjungi dokter Tito di penjara, kemudian dia bilang bahwa dia akan terus bersama dengan dia. Terus di awal dikasih flashback kalau di awal itu dia udah ngelihat tantri, sosok tantri itu, dia bilang ke dokter Tito kalau ada tantri di sini. Itu juga maksudnya apa? Maksudnya dia ketempelan tantri dari awal, terus hubungannya apa? Terus kenapa dikasih kredit scene kayak gitu tuh biar apa gitu? Itu justru bikin film ini kayak nggak berakhir aja gitu, kayak mau dibikin konklusi yang twist banget atau seperti apa. Jadi kalau banyak orang bilang film ini plot twistnya berlapis, aku sih enggak, karena aku udah dari awal udah curiga gitu bahwa siapa yang jahat. Kalau film-film kayak ini tipikal yang twistnya istilahnya diarahkan ke karakter A tapi ternyata karakter B, karena memang dari awal udah mencurigakan aja sih. Tapi ya sekali lagi film ini punya cerita yang bisa dikasihkan ke kita, tapi sayang banget film ini kepanjangan. Harusnya banyak adegan-adegan yang harusnya bisa dipotong aja. Ya tadi ya, sisi cerita dan sisi horornya harusnya bisa lebih di blend lagi, karena menurutku ini kelupaan aja sih sutradara untuk bisa munculin setan lagi di bagian babak pertengahan sampai ke akhirnya. Jadi itu menurutku justru minus banget dari sisi penceritaannya. Ke belakang itu terlalu amburadul aja sih menurut aku, dan logikanya juga nggak masuk gitu, jadi nggak make sense lagi. Jadi kalau aku kasih skor, kalau tadi match skor aku mungkin kasih 7,5/10, karena memang awal ke pertengahan itu bagus film ini, lembayin, tapi sayang banget pertengahan ke akhir menurut aku ini mediocre, bukan under mediocre, aku agak kurang suka. Jadi aku kasih skor mungkin 6/10 aja untuk film Lembayung ini. Sebenarnya aku bisa kasih lebih rendah lagi gitu, tapi 6/10 cukup, dan menurut aku ini salah satu yang cukup, ya boleh lah dinikmati. Mungkin untuk orang-orang yang suka nonton horor-horor yang sifatnya pengen cuma takut-takutin, pengen aksi-aksi kejar-kejar pembunuhan, ya kayaknya lumayan suka untuk film ini. Tapi kalau bagi aku ya, karena aku lebih suka ke sisi cerita dan logikanya gitu, jadi film ini 6/10 cukup. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, terus dukung channel Setengah Kesal Channel, dan semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.